Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul IP address dan subnetting. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Nurleili Salsabila, dengan NIM 2205176057. Dan anggota kedua yaitu Alifia Farunisa dengan NIM 2205176061. Dan anggota ketiga yaitu Maulana Iksan Rahmadiansyah dengan NIM 2205176071. Dan anggota terakhir yaitu Lili Agustiani dengan NIM 2205176081. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lili Agustiani. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Agustiani dengan NIM 2205176081. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu ada IP address, di mana IP address ini sendiri adalah identifikasi unik untuk perangkat di internet, di mana versinya ini ada dua, yaitu ada IPv4 dan IPv6. Ini memungkinkan komunikasi antar perangkat dan bisa bersifat statis atau dinamis, serta bisa bersifat publik atau pribadi. Mungkin untuk penjelasan IP address yang lebih jelas lagi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Salsa. Selanjutnya ada pengertian TCP atau IP, di mana TCP atau IP ini sendiri adalah perangkat lunak jaringan untuk mentransfer data antar komputer dalam jaringan. TCP dan IP ini sendiri merupakan komponen utamanya di mana protokol ini digunakan di internet untuk menghubungkan dan mengalami lalu lintas data tanpa dipengaruhi oleh perbedaan perangkat keras atau sistem komputer. Setiap komputernya ini memiliki nama domain dan alamat IP sebagai pengenal, dan internet juga memiliki gateway ke jaringan dan layanan berbasis protokol lainnya. Kemudian ada layanan TCP atau IP, di mana TCP ini adalah protokol andal dan berorientasi koneksi. Keandalannya ini terjamin melalui pengiriman acknowledgement, sedangkan berorientasi koneksi mengharuskan pembangunan koneksi sebelum komunikasi. Layanan TCP ini sendiri melibatkan soket yang terdiri dari alamat IP dan port. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurleili Salsabila. Baik, penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan dengan saya sendiri, Nurleili Salsabila dengan NIM 2205176057. Baik, di sini sebelum ini sudah dijelaskan apa itu pengertian dari TCP atau IP. Di sini kita akan menjelaskan apa itu IP address. IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol Internet Protokol atau disebut IP. Dan IP address ini adalah deretan-deretan angka biner antara 32 bit hingga 128 bit yang digunakan sebagai alamat identifikasi untuk setiap komputer host yang ada dalam suatu jaringan internet. Baik, selanjutnya di sini ada kelas IP address. Umumnya, IP address itu dibagi menjadi 5 kelas. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Nah, setiap kelas ini memilih rentang alamat yang berbeda-beda dan digunakan untuk keperluan yang berbeda juga. Untuk yang pertama, kelas A, rentang alamat dari kelas A ini yaitu dari 1.0.0.0 sampai 126.0.0 dan titik 0. Nah, kelas A ini digunakan untuk jaringan besar. Yang kedua, ada kelas B. Rentang alamat dari kelas B ini dari 128.0.0.0 hingga 191.255.0.0. Kelas B ini digunakan untuk jaringan menengah. Yang ketiga, ada kelas C.
Rentang alamat dari kelas C ini yaitu 192.0.0.0 hingga 223.255.255.0. Kelas C ini digunakan untuk jaringan yang kecil. Yang keempat, ini bergabung dengan kelas D dan kelas E. Nah, kedua kelas ini digunakan untuk tujuan khusus dan penelitian. Baik, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alivia Fahrunisa. Di sini saya Alivia Farunisa dengan NIM 2205176061 akan melanjutkan pembahasan, yaitu pembahasan kedua mengenai subnetting. Selanjutnya, di sini ada pengertian subnetting adalah proses membagi sebuah jaringan IP besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP dan meningkatkan keamanan jaringan. Selanjutnya, ada subnetting berdasarkan jumlah host. Ini adalah membagi IP berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan dalam jaringan yang akan dibentuk. Proses ini memecah satu network dalam satu kelas IP address menjadi beberapa subnet. Adapun langkah-langkahnya seperti identifikasi kelas IP, tentukan jumlah host yang akan dibentuk, juga convert jumlah host ke biner dan tentukan jumlah bit yang digunakan. Selanjutnya, cadangkan bit network dalam netmask default sebanyak jumlah bit yang didapatkan dan tentukan netmask baru. Selanjutnya, tentukan increment dan yang terakhir tentukan rentang network. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maulana Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ihsan Rahmat Diansah dengan NIM 71 dari kelompok 5 Jarkom. Kali ini saya akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu subnetting. Cara menghitung subnetting. Yang pertama, menentukan jumlah subnet yang diperlukan. Yang kedua, menentukan jumlah bit host yang diperlukan berdasarkan jumlah subnet. Yang ketiga, menentukan subnet mask yang sesuai dengan jumlah bit host yang ditentukan. Yang keempat, menentukan tentang alamat IP untuk setiap subnet. Yang kelima, menghitung alamat broadcast dan alamat host yang tersedia untuk setiap subnet. Jadi kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa IP address dan subnetting adalah konsep krusial dalam manajemen jaringan komputer. IP address berperan dalam identifikasi perangkat di jaringan, sementara subnetting efisiensi pengguna alamat IP dan keamanan. Implikasi subnetting membantu mengatasi keterbatasan alamat IPv4 yang semakin langka dan mendukung adopsi alamat IPv6. Dengan memahami konsep ini, administrator jaringan dapat merencanakan dan mengelola jaringan secara efisien, memastikan ketersediaan dan keamanan yang optimal. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.